ketika Vicky dituduhkan dalam hal ini, dia mengatakan berzina, dituduh zinanya tidak terbukti, versi daripada dakwaan. Bagi kami, siapapun itu, ketika seorang suami menemukan istri berada di dalam kamar, pertama kali yang terbesit di dalam pikiran seorang laki-laki normal adalah istri saya berzina. Ketika, ini saya katakan lagi, ketika seorang suami atau seorang laki-laki menemukan istri berada di dalam kamar dengan orang lain, yang pertama kali terbesit dalam pikiran secara logika dan psikologis adalah istri saya selingkuh, berzina. Itu pasti. Artinya apa? Itu bawaan umum. Ketika asumsi atau pikiran itu dikatakan sebagai alat untuk membawa Vicky ke dalam penjara, menurut kami ini tidak bersesuaian dengan nurani kita sebagai seorang suami yang punya harga diri, seorang manusia yang punya adab dan punya moralitas. Tapi kami memohonkan kepada majelis hakim yang mulia, dengan hati nurani kami sebagai manusia, sebagai kuasa hukum, mudah-mudahan majelis hakim yang mulia mampu mengabulkan keinginan kita untuk setidak-tidaknya ditangguhkan penanganannya atau dialihkan tahanannya menjadi tahanan kota minimal. Supaya apa? Agar supaya Vicky mampu dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Anaknya hari ini yang bersekolah, yang butuh kasih sayang daripada bapak, karena memang selama ini hidup dengan ayahnya, dan keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dan nafkah dari anaknya, dari si Vicky, ini kemudian terganggu. Dan kami yakini bahwa 100% klien kami tidak akan menghilangkan alat bukti, tidak akan, apalagi melarikan diri, tidak akan, apalagi mau mengulangi perbuatan tindak pidana yang dituduhkan. Sekali lagi kami meyakini bahwa Vicky Prasetyo tidak melakukan tindak pidana menjatuhkan martabat orang lain atau memfitnah, tapi ini adalah kenyataan yang sesungguhnya memang ada di sana. Ini perkara bukan berkaitan dengan minta maaf atau tidak minta maaf. Ketika ada informasi seperti itu, saya tidak bisa mengiyakan atau tidak bisa juga menjawab karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pertanyaannya adalah, kalau Vicky harus minta maaf, ya, karena dia katakan seperti hari ini. Pertanyaannya, apakah seorang istri dengan laki-laki itu berada di dalam satu kamar meminta maaf kepada keluarga atau kepada seorang Vicky? Apakah ada ucapan maaf atas kejadian itu? Tidak ada. Artinya kami yakin, saya yakinnya mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Kami bantah itu. Karena sekali lagi kami tidak menerima informasi yang keluarganya Vicky datang ke sana. Saya tidak menerima informasi tentang itu. Gitu. Mungkin itu hanya berita hoax. Pesannya Vicky satu hal, bahwa dia membela kebenaran dan membela kepentingan serta harga diri sebagai seorang suami yang terinjak-injak, yang terzolimi sesungguhnya. Dan saya sebagai kuasa hukum hari ini, detik ini saya punya keyakinan bahwa cerita klien saya itu adalah benar. Menemukan istrinya di dalam kamar bersama laki-laki lain. Ini ternyata fakta yang selama ini pun misalkan saya masih ragukan dengan teman-teman, ternyata di dalam dakwaan jelas. Di dalam dakwaan jelas. Angel Elga atau istrinya hari itu berada di dalam kamar bersama saksi Vicky Ahmad. Ini menjadi fakta, bukan bohongan dan bukan rekayasa. Ini dakwaannya sendiri yang dibuat oleh jaksa.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.